Mbak Puan, kalau melihat sikap gimana belakangan ini, mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran, menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, buat ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Puan, tadi sebelumnya Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Jawabannya tegas, penuh perasaan, campur kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setelah sekian lama saya jarang aktif di Orang Timur TV semenjak channel saya dismonetisasi oleh pihak YouTube kurang lebih 3 bulan, dan baru hari ini saya menerima laporan lewat email bahwa channel saya sudah boleh dipergunakan lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali aktif di channel YouTube Orang Timur TV ini. Selama ini saya lebih aktif di Sainai TV karena Sainai TV merupakan channel YouTube utama saya. Selain Sainai TV ada juga Suara Anak Timur, dan ini adalah channel yang ketiga yaitu Orang Timur TV. Baik, kita kembali ke topik. Dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama dan kita menyimak bersama-sama bagaimana Mbak Puan Maharani menjawab apa yang ditanyakan oleh wartawan. Dari nada bicara, dari pilihan kata yang disampaikan atau yang dilontarkan oleh Mbak Puan ini secara emosional, jika kita mendengar dengan hati nurani, dengan penuh perasaan, ada sesuatu yang tidak beres nampaknya. Karena jawaban yang keluar dari mulut Mbak Puan Maharani ini adalah sebuah jawaban yang tegas, penuh perasaan, namun campur kesal, campur marah. Saya sebagai rakyat jelata melihat bahwa ada ketidakharmonisan antara seorang Puan Maharani ketika memberikan jawaban itu terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika wartawan bertanya tentang Presiden Jokowi, di sanalah kita bisa melihat bahwa gestur ketika Mbak Puan memberikan jawaban itu tampaknya tidak seperti biasanya. Tapi tidak apa-apa. Mari kita tetap pantau terus ke depannya akan terjadi seperti apa. Apakah Presiden Joko Widodo akan tetap tegak lurus, tidak abu-abu untuk mendukung PDIP, untuk mendukung Ganjar Pranowo, untuk memenangkan Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti? Ataukah Presiden Joko Widodo malah akan berpindah haluan untuk mendukung pasangan calon presiden yang lain? Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak enak juga jika kita mengambil kesimpulan terlalu dini.
Lebih eloknya kita menunggu saja perkembangan beberapa waktu ke depan, dan pasti kita akan menemukan jawaban kemanakah langkah Presiden Joko Widodo akan berlabuh, dan kita pastinya akan menunggu bersama-sama. Dalam beberapa menit ke depan, saya juga akan menyajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan pemilihan Bapak Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo. Dan juga para pemirsa sekalian perlu ketahui bahwa hari ini tanggal 19 Oktober 2023 merupakan hari bersejarah di mana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mendaftarkan diri ke KPU. Jadi ada Anies Rashid Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar, lalu ada juga Bapak Ganjar Pranowo bersama dengan Bapak Profesor Mahfud MD, dan Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Bapak Ridwan Kamil. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video tentang pemilihan Bapak Profesor Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, dan apa sih komentar atau tanggapan dari netizen. Mari kita simak bersama-sama. Pak Mahfud MD. Wow, sahabat lama, orang berintegritas. Saya pernah diundang makan siang kalau tidak salah di rumah beliau di Jogja, dan kita bicara anti korupsi. Rasanya value beliau oke sama. Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu orang baik, retorikanya oke, mengandung kelucuan, juga humor, bersahabat, akrab. Rata-rata umum masyarakat Indonesia itu termasuk satu dari yang the best, yang the best. Oke. Bagus. Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti yang saya katakan tadi, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah, nanti saya akan sampai di mana, mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada, karena mungkin saya tidak akan ke sana, atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat. Hari ini adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu, pengumuman cawapres Bapak Ganjar Pranowo yang diumumkan langsung dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini benar-benar membahagiakan sekali, di mana Ibu Megawati memilih Bapak Profesor Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya Bapak Ganjar. Ini pilihan yang tepat, dua-dua adalah orang baik, ya, di mana cawapres kita yang mendampingi Bapak Ganjar Pranowo ini adalah pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Artinya beliau punya jejak rekam yang sangat bagus, adil, benar, dan baik, ya. Tidak cukup baik tapi benar. Ini adalah orang-orang jujur. Kita semakin mantap dengan cawapres seperti ini untuk kemenangan Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, selamat untuk hari ini. Akhirnya sesuatu yang tertunda barangkali, ya, setelah sekitar 4 tahun yang lalu Pak Mahfud mengalami hal yang sama. Saya pikir hari ini setidaknya satu langkah menuju ke arah perbaikan yang sering dicita-citakan oleh Pak Mahfud itu sudah ada. Nah, saya kira saya selalu mengatakan bahwa yang namanya pemilu itu adalah kita bekerja untuk kemungkinan yang terbaik, atau kita bekerja untuk kemungkinan perubahan. Saya kira Pak Mahfud tentu berada pada porsi itu.
Kalau kita bicara soal salah satu problem terbesar di negeri ini tentu saja adalah pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan konteks penegakan keadilan. Saya kira Pak Mahfud menjadi punya peluang yang sangat besar untuk bekerja lebih baik dan kemudian memperbaiki negara ini. Sekali lagi selamat Pak Mahfud. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Pak Mahfud sukses. Assalamualaikum pemirsa Cokro TV. Saya sekarang bersama Profesor Mahfud MD yang akan menjadi calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo. Nah, kita dengar ya pernyataan beliau sebelum besok dideklarasikan. Silakan Prof Mahfud. Ya, terima kasih. Saya dipanggil untuk diberi amanah menjadi calon wakil presiden. Sampai hari ini ketika saya berbicara di video ini, saya belum pernah menyatakan mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Saya juga tidak pernah minta disurvei, saya juga tidak pernah masang spanduk. Tapi pada akhirnya Bu Megawati dan seluruh koalisinya serta TPN-nya meminta saya untuk menjadi wakil presiden. Oleh sebab itu, bagi Anda yang menunggu pernyataan saya, apakah saya mau jadi cawapres atau tidak, dengan ini saya menyatakan saya sudah bersedia dan silakan pilih kalau mau. Pilih yang terbaik untuk negara Indonesia yang lebih maju. Cukup ya? Amin. Kita coblos Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura mengucapkan selamat kepada Bapak Insinyur Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD selaku calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya kepada rakyat Indonesia dan kepada warga NU kultural yang ada di desa, di musola, di madrasah, pekerja, buruh tani, baik pekerja yang ada di luar negeri. Kita sama-sama berdoa untuk mengantarkan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesabaran kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Rawi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKAMA. Kalau ingin fokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, Profesor Mahfud MD lah sosok yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Ibaratnya dalam sepak bola, Ganjar menjadi striker yang akan menggolkan visi dan misi negara, sedangkan Profesor Mahfud MD menjadi back yang akan mengawal semua visi dan misi tadi dari para koruptor. Pengalaman Profesor Mahfud MD dalam berbagai kementerian, birokrasi, juga pendidikan, itu sangat berguna untuk Ganjar memimpin negeri ini ke depan. Baru aja Bu Megawati ngumumin calon pendamping atau wakil presiden bagi Pak Ganjar Pranowo, yaitu Profesor Mahfud. Jika sebelumnya Anies Baswedan telah memilih Caimin sebagai wakil presidennya, hal ini membuat publik biasa aja. Tapi hari ini semua publik merasa istimewa karena calon atau wakil dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Terus siapa orang yang paling bisa atau menjadi lawan sepadan bagi Profesor Mahfud MD? Ini dia orangnya, calon wakil presiden sepadan yang bisa melawan Pak Mahfud MD. Sama-sama background seorang guru besar, profesor di bidang hukum. Menurut survei, anak muda hari ini sangat fokus dengan isu penegakan hukum dan isu korupsi. Jadi gue nggak bisa ngebayangin seandainya Pak Prabowo dengan legowo memilih Pak Yusril sebagai wakil presiden mendampingi dirinya, ini akan menjadi sebuah pertarungan besar. Dan kami sebagai rakyat Indonesia sangat bangga karena disajikan dua orang wakil presiden yang betul-betul mengerti tentang permasalahan bangsa, Pak Yusril dan Pak Mahfud MD. Oke guys,
Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan Bapak Profesor Mahfud MD yang dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo. Perlu pemirsa ketahui bahwa keunggulan utama yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD ini adalah kedua-duanya ini bersih dari korupsi. Sehingga targetnya ke depan bahwa pemberantasan korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini memang benar-benar harus ditegakkan. Jadi para pelaku koruptor di bangsa ini waspadalah jika suatu hari nanti Ganjar dan Pak Mahfud memimpin negeri ini. Saya berharap juga seorang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD bisa menang di pemilu 2024 dan bisa mengayomi bangsa ini. Kita ketahui bersama bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya yang harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar dia memahami karakter anak bangsa, yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar mampu untuk mengayomi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itulah kita Indonesia, negara yang sangat besar dengan 280-an juta jiwa penduduknya. Saya yakin dan percaya bahwa di tangan Pak Ganjar dan Bapak Profesor Mahfud MD ini, mereka mampu untuk mengayomi bangsa ini. Dan mereka adalah sosok yang tepat untuk menjadi the next Jokowi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.